Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi di dalam solusi jawaban sehari-hari, yakni berkenan dengan manakah umat Islam mengikuti akidah atau milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini telah ditanyakan oleh seseorang Pakistan kepada Hadrat Amirul Mukminin Hadrat Khalifatul Masih kelima ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz, dan Hadrat Khalifatul Masih Waqat di dalam suratnya tertanggal 24 Juni 2023 telah memberikan jawaban sebagai berikut. Jawaban atas pertanyaan Anda selanjutnya adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan bapak para nabi, Abul Anbiya, yang kesetiaannya kepada Allah Ta'ala, Quran Surah An-Najm Surah 53 ayat yang ke-38 dihitung dengan basmalah, dan statusnya sebagai seorang monoteis yang taat secara khusus disebutkan di dalam Al-Quran. Quran Surah Ali Imran Surah 3 ayat yang ke-96, yang oleh Allah Ta'ala disebut juga sebagai sahabat Allah Ta'ala. Quran Surah Nisa Surah 4 ayat yang ke-126, yang hidup beliau dinyatakan sebagai teladan yang baik bagi orang-orang beriman. Quran Surah Al-Mumtahanah Surah 60 ayat yang kelima, dan sebagai hasil dari doa-doa beliau, Allah Ta'ala mula-mula mengutus para nabi secara berturut-turut untuk bimbingan dan kesejahteraan kaum Bani Israel, dan kemudian mengangkat junjungan dan pemimpin kita Nabi Muhammad Mustafa di antara Bani Ismail sebagai penutup para nabi, Khotamul Anbiya, penutup para nabi. Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat yang ke-130. Karena semua sifat-sifat ini Allah Ta'ala juga menganugerahkan kepada beliau gelar seorang imam. Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat yang ke-125, dan memerintahkan untuk mengikuti akidah beliau, milah beliau. Quran Surah An-Nahl Surah 16 ayat yang ke-124. Milah Nabi Ibrahim pada kenyataannya terdiri dari para nabi yang lahir dari garis keturunan beliau, dan orang-orang beriman yang mengikuti ajaran beliau, yang ketaatannya telah diperintahkan. Selanjutnya lebih jauh, yang dimaksud dengan Nabi Ibrahim yang memiliki kualitas luar biasa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, seperti itu adalah junjungan dan pemimpin kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang datang ke dunia ini sebagai manifestasi spiritual, rohani, buruz Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk membimbing seluruh umat manusia di dunia ini, dan diperintahkan oleh seluruh manusia untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi Al-Masih yang dijanjikan telah menjelaskan hakikat ajaran doktrin buruz ini dengan menyatakan, kaum sufi yang terhormat meyakini bahwa sifat, watak, dan akhlak seseorang yang telah meninggal dapat terwujud pada orang lain. Dalam terminologi mereka mengatakan bahwa orang tertentu berada di jejak Nabi Adam alaihissalam, di jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian juga menyebutnya buruz, yaitu manifestasi ruhani. Doktrin ajaran ini adalah bahwa untuk setiap zaman ada buruz,
Misalnya buruj Abel adalah Set, buruj pertama. Habel berarti berkabung. Allah Ta'ala menganugerahkan buruj itu kepada Set. Rantai ini kemudian berlanjut tanpa terputus hingga buruj Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena alasan inilah kata-kata ala millati Ibrahim hanifa, di jalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu condong kepada Allah, terdapat di dalam hadis Abu Dawud yang telah diucapkan. Disinilah letak rahasianya. Setelah 2 atau 2,5 tahun, beliau muncul di rumah Abdullah. Singkatnya, doktrin ajaran buruj adalah hal yang disepakati mengenai kedatangan rohani. Terdapat di dalam surat kabar Al-Hakam nomor 15, volume 5, tanggal 24 April 1901, halaman 1. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, oleh karena itu, mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khataman nabiyyin sesungguhnya sama dengan mengikuti mila Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika kita mengikuti perintah-perintah beliau, kita akan menjadi ahli waris dari semua pahala yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi yang dapat disampaikan berkenaan dengan mengikuti akidah milah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kita dengan cara mengikuti milah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jelas dan dapat dipahami, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita senantiasa teguh kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.